Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isakers, Ibnu Salman Center dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kita di lebih dekat bersama Ustadz di program Ustadz Menjawab. Kali ini mungkin lebih berbeda dari pertemuan sebelum-sebelumnya karena saya ditemani oleh kawan-kawan yang biasa menjadi host di Ibnu Salman Center. Ada Mas Habib dan juga ada Mas Tri. Seperti biasa, ini kita menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan populer, baik di bulan Ramadan maupun pertanyaan populer lainnya. Langsung saja di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita tercinta, yakni Bapak Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LC MAG. Terkait pertanyaan, ini akan diwakili oleh Mas Tri. Ya, monggo Mas Tri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Tri. Mas Tri sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih puasa? Insya Allah Ustadz. Oh iya, selamat ya, sudah SAG sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi begini Ustadz, kemarin kan saya pulang ke rumah di Purworejo Ustadz. Kebetulan teman saya itu selalu menyimak channel YouTube Ibnu Salman Center Ustadz. Jadi dia itu bertanya tentang fenomena di masyarakatnya ya. Jadi dia itu mengamati bahwasanya ada orang yang ibadahnya itu bagus seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya itu bagus sekali. Kemudian namun orang tersebut itu kurang baik dalam hal bermasyarakat Ustadz. Nah kemudian di sisi lain dia juga mengamati bahwasanya orang itu ada yang bermasyarakatnya bagus, tapi dalam sisi ibadah agama itu kurang. Nah, lantas dia bertanya, bagaimana ini dengan melihat bagaimana dengan melihat fenomena yang demikian itu, apakah yang utama itu yang mana? Apakah yang bersosial atau yang ibadahnya Ustaz? Jadi dia itu bertanya demikian Ustaz. Nah, baik. Kenapa enggak Mas Tri jawab aja, kan Mas Tri udah sarjana agama. Mungkin yang lebih oh di dia nggak ada ya? Di kuliah nggak ada. Yang lebih pantas mungkin Ustaz. Monggo silahkan. Berarti harus dikasih mata kuliah akhlak atau mata kuliah apa gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Tri, Mas Habib, Mas Tri SAG sekarang ya. Mas Tri SAG, Mas Habib SAG, dan Mas Ayas calon SAG. Amin, amin. Mudah-mudahan sudah proposal ya. Sudah, alhamdulillah, tinggal nulis saja ya. Tapi nggak tahu apa yang mau ditulis ya. Kan ini kalau ketahuan sama orang-orang yang sudah last minute, last semester ya, semester terakhir ini deg-degan kalau mendengar skripsi. Baik. Ada orang yang ibadahnya bagus, tapi secara sosial akhlaknya kurang begitu bagus. Ya misalnya dengan tetangganya tidak menunaikan hak-hak bertetangga, misal gitu ya, kan ada juga yang begitu ya. Ada tetangganya yang sedang butuh bantuan, tapi dia juga cuek gitu ya, malah tetangga yang jauh lebih datang duluan gitu ya. Tapi sholatnya bagus, terus kemudian puasanya setiap kali puasa ya bagus, tarawehnya nggak pernah ketinggalan gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang dinyatakan, atadruna manil muflis. Tahu ndak kalian siapa orang yang bangkrut? Kata Rasulullah, qalu, ya, kata para sahabat, qalu al muflis fina man la dirhamalahu. Jadi seorang muflis, seorang yang bangkrut itu yang tidak memiliki uang. Orang yang bangkrut adalah orang yang tongpes, kantongnya kempes. Iya, itu. Ya, seperti apa? Kantong kering. Nah, itu namanya muflis. Jadi ini jawaban dari salah satu sahabat.
wala mata, dan dia tidak punya harta atau barang-barang yang bisa seperti mobil, sepeda motor gitu ya, tidak punya dia. Jadi tidak punya uang, tidak punya mobil. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis sholati wassiyami wazzakat, ya toh? Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Jadi orang muflis adalah menurut Rasulullah orang yang pada hari kiamat nanti ya dia datang dengan segumpuk pahala sholat, dengan setumpuk pahala puasa, dengan setumpuk pahala zakat dan kebaikan, ya. Tetapi karena dia menghardik, dia mencaci, dia tidak baik sama tetangga, maka diambillah wa akala mala hadza wa safaka dama hadza dan seterusnya ya. Dia kadang ya zakat tetapi hasil dari mencuri, hasil dari korupsi, hasil dari menipu, hasil dari jual beli yang curang. Wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda hadza fa alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Jadi orang yang memiliki kebaikan tetapi tidak memiliki ibadah yang baik tetapi tidak baik sama tetangga atau sama kawannya, sama orang lain, jadi nanti dia akan diberikan pahalanya. Pahala puasanya diberikan, pahala sholatnya diberikan, pahala zakatnya diberikan. Tetapi nanti setelah diberikan, diambil untuk ini yang tadi dicaci maki, untuk ini yang tadi dizolimi, untuk ini tadi yang ketika perniagaan dia mengurangi timbangan, untuk ini yang tadi di dalam perniagaannya jual belinya menipu, ada yang sobek tapi disembunyikan sobekannya, ada yang lecet disembunyikan lecetnya, ya, ada barang yang busuk tapi disembunyikan sehingga tidak kelihatan dari pembeli. Lah nanti kebaikan-kebaikannya ini akan diberikan kepada orang yang dizalimi tadi. Sehingga ketika habis semua kebaikannya, maka akan diambilkan orang yang dizalimi tadi kesalahan, kekurangan, dosa-dosa orang yang dizalimi tadi ditimpakan kepadanya. Bisa dipahami tidak kira-kira ya? Jadi ketika saya menzalimi, saya ibadahnya bagus nih, tapi kemudian saya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada tetangga. Nah, lalu kemudian sampai akhirat nanti ibadah saya diganjar, sholat saya diganjar, zakat saya diganjar, puasa saya diganjar. Tetapi ganjaran puasa saya nanti diberikan kepada orang-orang yang saya zalimi. Nah, ketika pahala saya ini habis, maka dosa orang, kan ini masih banyak orang yang antri yang saya sakiti, yang saya zalimi. Lah dosa karena kebaikan saya sudah habis, maka dosa orang yang saya zalimi ini akan ditimpakan kepada saya. Dan pada akhirnya nanti saya akan kehabisan kebaikan dan menumpuk dosa dari apa yang tidak saya lakukan karena saya menzalimi orang-orang tadi. Sehingga yang ada saya termasuk orang yang bangkrut, orang yang muflis. Nah, karena itu lebih banyak dosanya daripada baiknya. Muaranya kemana? Faqudhifa ilan nar. Maka dilemparlah dia ke neraka. Jadi hati-hati. Nah, tetapi kemudian kebalikan ini. Orang yang tidak baik sholatnya atau kadang meninggalkan sholat, kadang meninggalkan puasa, tetapi sama tetangga baik, ya, suka rajin membantu tetangga, terus kemudian rajin menolong orang lain, tutur katanya juga sopan,
jarang sekali menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain, itu ya. Tetapi sholatnya kadang sholat, kadang tidak. Puasa kadang batal, kadang tidak. Kadang mokah, kadang tidak, itu kan. Zakat juga kadang nggak ditunaikan. Ya, menolongnya dalam bentuk misalnya gawean, ya punya pekerjaan, dia cepat sekali. Kalau sudah tetangganya itu pasang deklit, dia orang pertama kali dan seterusnya itu ya. Nah, bagaimana dengan demikian? Maka hadis At-Tirmidzi menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Pertama kali yang dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Ya. Ketika sholatnya bagus, fa'in sholuhat sholatuhu, karena sholatnya bagus maka mungkin saja dia akan selamat. Tetapi bahwa ketika sholatnya jelek, ya, tetapi kebaikannya itu bagus, sosialnya itu bagus, dia masih sama-sama orang yang zalim. Yang satu tadi zalim kepada manusia, yang ini zalim kepada agamanya, melanggar ketentuan dan perintah Allah, sama-sama zalim. Mana yang afdal? Dua-duanya nggak ada yang afdal. Yang afdal. Tetapi gini Mas Tri ya, jika ada riwayat Abu Hurairah, jika ada seseorang yang sholatnya tidak bagus tapi rajin sholat, ya, rajin sholat tapi tidak bagus, ya. Puasanya juga tidak bagus, kadang puasanya ya masih berpikir makanan, masih kadang-kadang kalau lihat cewek ya masih melihat begitu, apalagi masih mahasiswa ya, masih mencari-cari jodoh ya. Nah, ya tapi nggak bagus, sholat, tapi nggak bagus, ada cacat-cacatnya di situ, sholatnya tidak banyak memberikan pengaruh. Maka yang demikian ini dikatakan bahwa meski sholatnya tidak bagus, tetapi dia rajin dan kemudian ditutup dengan perbuatan-perbuatan sosial yang lain yang bagus. Nah, yang demikian ini jauh lebih afdol dari keduanya tadi. Nah, kalau tadi kan bolong-bolong, ya, kadang malah tidak mengerjakan, gitu kan. Kalau ini mengerjakan tapi jelek, maka Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa pemimpin mana yang kamu pilih? Pemimpin yang sholatnya bagus, tetapi kepada rakyatnya jelek, atau pemimpin yang sholatnya jelek, tidak meninggalkan sholat ya, jelek, tidak pinter-pinter amat, tidak santri-santri amat, gitu ya, tetapi sama rakyatnya bagus. Mana yang kamu pilih? Kata kata Abu Hanifah, yang dipilih adalah yang sholatnya biasa-biasa saja, tetapi dengan rakyatnya mengayomi dan adil. Karena itu doa 3 kelompok yang tidak ditolak oleh Allah adalah: 1, doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Kemudian doa orang yang seorang pemimpin, al-imam al-adil, doa pemimpin yang adil. Itu doanya nggak ditolak. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketika orang dizolimi. Orang yang dizolimi itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Karena itu kembali ke tadi bahwa jika sholatnya jelek atau biasa saja, tetapi dia lakukan. Ya kadang-kadang sambil serampangan, ya, tapi dia masih lakukan itu. Tetapi dengan rakyatnya bagus, dengan sosialnya bagus, dia tidak meninggalkan sholat, dia tidak meninggalkan puasa, dia tidak meninggalkan zakat, tapi dengan masyarakatnya ya kadang-kadang lebih cekatan. Nah, itu lebih bagus jadi pemimpin, lebih afdol jadi seorang mukmin daripada yang kedua tadi. 1 dan 2 tadi, sholatnya bagus sama masyarakat tidak bagus. Yang satu sholatnya kadang ditinggalkan sama masyarakat bagus. Dua-duanya ahli neraka, dua-duanya dalam posisi yang sama, tidak ada yang lebih afdol. Meninggalkan sholat, melanggar aturan Allah, menentang Allah, meskipun dengan masyarakatnya bagus. Ya kan? 1, sholatnya bagus, tapi dengan masyarakat jelek. Melanggar aturan Allah juga dalam konteks bersosial.
Karena itu setiap ibadah bisa rusak karena amal perbuatan kita. Seperti rusaknya madu ketika dicampur cuka. Itu. Gitu Mas Tri. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Ini yang tanya itu teman saya itu namanya juga Abdul depannya Ustaz. Oh gitu. Oh. Sama-sama Abdul. Oh iya. Namanya Abdul Rahman Said. Halo, Assalamualaikum Mas Abdul. Mungkin atas penjelasan tadi jadi tercerahkan Ustaz. Amin amin ya rabbal. Amin ya. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah tadi sudah dijawab pertanyaan dari teman saya, Mas Abdul juga, Mas Ustaz. Abdul ya. Yang jelas bukan Abdul Matin ya. Bukan. Mas Abdul Rahman Said. Dapat salam juga dari Mas Abdul ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya gitu, pemirsa Isakers Ibnu Salman Center. Pertanyaan dari Mastri, request dari kawannya di Purworejo ya Mas ya. Iya, benar sekali. Nah, jadi kalau ada pemirsa yang ingin bertanya, tinggal di like dan komen di bawah. Nanti akan kita pilih pertanyaannya dan kita tanyakan kepada Ustadz. Oke, terima kasih para pemirsa. Jangan lupa kita juga menerima donasi untuk pembangunan Pondok Pesantren Tahfidz Quran. Informasi di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi